Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang ditayangkan pada Koran Harian Banten Post edisi Selasa 29 Desember 2020. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sumeh untuk subscribe dan wayahel like, comment, and share, karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Untuk mengakhiri tahun 2020, Banten Post membuat berita catatan akhir tahun. Adapun catatan akhir tahun kali ini adalah kasus ITE marak. Kejati Banten membeberkan berbagai capaian kinerja mereka selama 2020 dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selasa 22 Desember 2020. Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Banten, Asep Nana Mulyana. Dalam pemaparannya, Asep menuturkan bahwa selama tahun 2020, Kejati Banten telah menerbitkan sebanyak 301 surat perintah dimulainya penyelidikan untuk pidana umum, yang paling banyak terkait dengan pidana UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia mengatakan, pada tahun 2020 ini, pihaknya telah menerbitkan SPDP untuk kasus yang berkaitan dengan pidana ITE sebanyak 40 kasus. Menurutnya, jumlah itu meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2019. 8 kasus yang saat ini sudah dalam tahap penyelidikan diantaranya kasus korupsi feasibility study di Pemprov Banten, kasus pembangunan jalan lingkar selatan, dan kasus internet desa yang menyeret salah satu petinggi Untirta. Asep Nana Mulyana menjelaskan, Kejati Banten telah menyerahkan 1 dari 8 kasus yang ditangani kepada KPK. Kasus itu adalah kasus pendirian Bank Banten. Kasus diserahkan ke KPK lantaran penyidikan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut 2 langkah lebih maju dari Kejati Banten. Suwarno menegaskan bahwa jumlah tindak pidana umum yang telah diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang mencapai 246 kasus dan telah menahan sebanyak 245 orang pidana badan dan 1 orang pidana bersyarat. Selanjutnya liputan utama hari ini kami beri judul Dana Bagi Hasil Raib. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan surat teguran keras kepada Gubernur Banten Wahidin Halim yang menghilangkan slot anggaran dana bagi hasil kepada kabupaten kota pada APBD Banten tahun 2021 yang telah disepakati oleh DPRD pada akhir November lalu. Sementara, lebih dari 100 miliar rupiah DBH di tahun 2020 masih nyangkut di Bank Banten. Informasi dihimpun Senin 28 Desember 2020, Tito melayangkan surat teguran kepada WH. Karena sebelumnya 8 bupati dan wali kota se-Banten mengeluh pada Kemendagri lantaran pada postur APBD Banten tahun 2021 tidak ada pos DBH dari pajak kendaraan bermotor yang nilainya sebesar 452 miliar rupiah. Tito memerintahkan kepada WH agar segera mengalokasikan DBH tersebut. Jika tidak dilakukan sampai dengan tanggal 30 Desember besok, maka sanksi administrasi sampai pemberian gaji maupun tunjangan bakal dipotong sampai 6 bulan ke depan. Salah seorang tokoh masyarakat, M. Syarkowi, menjelaskan, teguran keras dari Mendagri kepada Gubernur Banten merupakan pukulan keras dan menunjukkan kebodohan WH serta para aparaturnya yang tergabung dalam tim anggaran pemerintah daerah. Dikatakan M. Syarkowi, akibat kelalaian dan kecerobohan WH dan TAPD, seluruh organisasi perangkat daerah sibuk melakukan perubahan rencana kerja anggaran 2021 lantaran adanya pengurangan anggaran di masing-masing OPD untuk menutupi DBH PKB ke kabupaten kota. Akademisi dari Untirta Serang, Ihsan Ahmad menyatakan WH tidak memahami sinergisitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di Banten dengan bupati dan wali kota. Melihat cara dan gaya WH yang tidak stabil di pemerintah, lanjut Ihsan, menunjukkan egoisitas WH yang berbuah teguran dari Mendagri Tito Karnavian.
Ihsan juga menilai TAPD atau jajaran pegawai WH dari Sekda, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, dan Kepala Bapenda diragukan kemampuannya. Ringkasan berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.